Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Arif dari Forum News Network. Ini beberapa waktu lalu kita kan pernah membaca tulisan tentang juga negeri buzzer. Saya sendiri sempat menulis soal itu. Yang banyak membantah, tapi sekarang ternyata banyak yang mengaku nih. Dan saya akan ajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung yang juga sering sekali menyoroti soal para buzzer ini. Bung Rocky, ini apa ini? Mereka buzzer waras, buzzer insaf, atau buzzer tobat ini kalau lihat situasinya begini? Ini buzzer separuh tobat, mungkin karena kontraknya cuma 2 kali, dapatnya cuma 20 juta. Kalau satu tweet 10 juta kan 20 juta. Itu mungkin juga protes, bahwa ini kok kita udah bakal dibully, tapi kok kontraknya seminggu doang. Gitu-gitu kira-kira. Ya. Tapi saya bukan pengawat buzzer, saya justru korban dari mereka tuh. Korban dari kedunguan, sebenarnya korban dari kedunguan rejim gitu. Nah, kita sehari lagi mau merayakan Indonesia merdeka itu. Tapi ternyata kemerdekaan itu justru terhalang oleh berita terakhir bahwa pemerintah menyewa buzzer. Kan dia mesti menyewa patriot-patriot bangsa tuh. Masa buzzer jadi simbol kemerdekaan 75 tahun. Jadi kita 75 tahun bersama buzzer gitu. Tapi mungkin kita perlu dirgahayulah buzzer. Ya, kalau kita pilah-pilah, kalau beberapa orang yang mengaku ini, penyanyi termasuk Ardhito Pramono yang kemudian bikin testimoni dan sebagainya, kelihatannya dia tidak masuk kelompok buzzer. Dia adalah orang yang disebut selama ini influencer gitu ya, yang digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan program-programnya. Tapi dalam kasus ini yang menjadi ramai karena mereka digunakan untuk mendukung program atau RUU Omnibus Law. Ini kan ada urusannya dengan bisnis nih, kelihatannya Bung Rocky. Ya pasti, Omnibus Law itu jadi backbone dari pemerintah. Presiden Jokowi kemarin pidatokan itu bahwa dia hanya mengandalkan Omnibus Law. Artinya dia akan babat semua melalui Omnibus Law. Dan kita tahu Omnibus Law itu adalah pesanan pengusaha. Itu bahkan bukan kita yang sinis, bahkan Bank Dunia mengambil kesimpulan itu. Itu kepentingan pengusaha yang justru bisa membuat ekonomi memburuk itu. Jadi kalau dia kepentingan pengusaha, itu pasti ada lapisan-lapisan sirkulasi uang atau penyerahan uang. Tentu pengusahanya nggak akan kasih langsung ke si influencer, entah dia artis, entah dia mantan wartawan, segala macam. Tapi berputar melalui calo-calo. Jadi ini perbuzzeran ini juga adalah percaloan di dalam pembusukan politik. Saya tahu itu dari awal karena kita sama-sama ada di dalam wilayah itu berpuluh-puluh tahun. Dan Anda soal-soal begituan kan? Tahu gitu ya, tahu siapa mereka itu kan Anda kenal siapa, tahu juga kan? Iya, kenal satu-satu. Kenal satu-satu. Dan kan orang suka kaget kok buzzer ini atau influencer itu tahu betul profesi seseorang yang akan dibully ya. Mengerti betul kehidupan pribadinya. Ya karena mereka memang dulu adalah wartawan-wartawan yang berupaya untuk mendekati tokoh. Begitu ke dompetnya tipis ya berbalik untuk menyerang si tokoh. Wartawan, aktivis juga ya, gitu ya. Aktivis LSM. Ya. Itu ada ensiklopedinya yang lagi ditulis tuh tentang the rise and fall of Indonesian buzzer. Menarik. Yunto jurnalis itu. Jauh lebih menarik. Sebetulnya man of contradiction itu lebih jauh analisa. Ya. Sebetulnya ini satu paket dengan man of contradiction. Kenapa? Karena Presiden Jokowi kan memperlihatkan dia profesional. Karena itu dia ingin punya milenial yang profesional. Iya, tapi kita dulu berpikir bahwa millennials ini akan jadi semacam West Wing gitu. Pemberi nasihat bermutu dengan kalkulasi metodologi, data yang sempurna, tidak ada pembiasan di situ. Nanti presiden yang ambil kesimpulan. Tapi terjadi nggak begitu. Millennials ini ada di sebut aja West Wing istana, tapi ada East Wing-nya, yaitu para buzzer ini, para influencer ini. Jadi istana itu bukan sekedar ada sayap kanannya, sayap barat dan sayap timur, tapi ada juga mungkin sayap selatan, South Wing, isinya dukun. Jadi presiden dapat info dari influencer, Yunto Buzzer, dapat
info dari milenial, dapat info dari dukun. Dia nggak dapat info justru dari menteri-menterinya tuh. Kan ajaib kan? Kalau kita sebut ada kitchen cabinet, oke, itu adalah ahli yang mengatur pikiran. Tapi sekarang kitchen kabinetnya nggak ada karena presiden nggak. Inilah akibatnya presiden yang nggak punya jalan pikiran yang utuh. Mungkin ada jalan pikirannya tapi tidak utuh. Sehingga dia dibisikin buzzer, nanti kita jadi influencer, terus dikontak sama pengusaha, oke, itu tagihannya kasih ke kami itu. Jadi itu soalnya tuh. Nah, saya sebetulnya menganggap bahwa soal ini adalah beban kalau kita mau melakukan perubahan kultur politik, ini beban besar. Karena udah jadi semacam habits bahwa menjadi buzzer itu sekaligus adalah menghina lawan dan dapat uang. Jadi menghina itu sekarang dihargai sebagai bisnis tuh. Apalagi memuji presiden itu adalah bisnis yang paling buruk. Menggaji orang untuk memuji presiden. Presiden itu dipuji prestasinya. Omnibus Law bisa dipuji kalau betul-betul dia hukum yang adil, yang memperhatikan buruh. Udah nggak tanpa influencer juga jadi. Nah karena itu dimanfaatkannya influencer itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah itu semuanya palsu. Sehingga mesti ditambal oleh kegiatan para influencer ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin, kan banyak penonton Anda ini, saya tahu banyak mahasiswa, baik S1, S2, S3 gitu. Saya ingin kembali tadi yang judul yang Anda sampaikan tadi, jadi apa? The Rise and Fall in Indonesian Government Buzzer gitu ya. itu jadi buku menarik gitu. Perlu dicatat ini, saya kira penonton Rocky Gerung Channel Official ini mesti mencatat itu, dan kalau Anda tertarik Anda bisa menghubungi saya kira Bung Rocky Gerung ya untuk jadi promotor atau pembimbing itu. Hubungi FNN. Oh, oke. Ya. Nah, penerbit buku-buku bermutu, penerbit esai bermutu, FNN. Iya. Oke. Nah, saya akan fokus ke kasus yang terbaru ini kan. Dalam kasus ini kelihatannya memang ada kesadaran di kalangan para penyanyi atau selebriti yang di hire untuk menjadi influencer tadi ya. Mereka kemudian merasa menyesal dan mengaku akan mengembalikan uangnya itu karena mereka tidak sadar bahwa mereka digunakan untuk sebagai buzzer dalam mendukung undang-undang Omnibus Law. Jadi ini sebenarnya juga manipulatif juga mereka melakukannya. Selain yang sadar, tapi ada juga yang dimanipulasi kan begitu, Pak Rocky? Tentu ada bagian yang ya sebetulnya orang biasa tapi tidak mengerti peta politik, lalu berupaya untuk mendapat keuntungan dari soal-soal semacam ini. Bagus kalau mereka akhirnya mengakui, tapi harus dengan kejujuran. Sebaiknya bikin konferensi pers beberapa orang, supaya publik mengerti bahwa ada bagian dari millennials, dari influencer, yang betul-betul ingin Indonesia ini tumbuh bersih. Itu. Jadi dengan mengembalikan itu, ada contoh bahwa dia sebetulnya tahu bahwa itu adalah salah. Nah, karena itu sekarang orang nggak nangkap lagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi, petunjuk yang bisa diperoleh oleh publik adalah bahwa influencer itu sebetulnya dijebak di dalam mekanisme pencitraan dari presiden. Jadi, dijebak di dalam mekanisme pencitraan presiden. Itu mesti jelas itu, karena ini presiden tahu apa nggak sih? Tahu pasti. Kan nggak mungkin presiden nggak tahu trik semacam ini. Dia yang mengandalkan Omnibus Law kok. Jadi itu, supaya juga mereka yang mendapat penghargaan dari negara, mungkin juga bisa bergabung dengan influencer yang sadar bahwa yang memberi penghargaan 17-an itu kemarin, itu adalah orang yang sebetulnya peternak buzzer, itu, peternak influencer. Jadi tidak etis lah dapat penghargaan dari seorang peternak ketidakadilan. Oke, jadi kalau Anda tadi mendorong menjadi semacam apa? Mereka bukan justice whistleblower gitu ya. Karena di koran Tempo hari ini kalau tidak saya melihat penyanyi Ardhito Pramono itu digambarkan dia pakai peluit dan sedang menyanyikan sebuah lagu. Jadi kelihatannya sama dengan Anda, koran Tempo mendorong mereka ini jadi semacam peniup peluit untuk kasus-kasus perbuzzeran di Indonesia. Ya, mumpung ada momentum, yaitu Hari Kemerdekaan, maka mereka seharusnya meniup fluid kemerdekaan, bahwa mereka adalah makhluk merdeka yang tidak ingin dimanfaatkan oleh kekuasaan. Itu poin kemerdekaan. Ya,
Tadi Anda Harusnya nanti sore mestinya mereka lakukan itu, menjelang 17. Oh, oke. Tadi Anda menyinggung soal istana. Istana ini melalui KSP sudah membantah lagi bahwa mereka tidak tahu menau itu soal bahwa istana tidak terlibat dalam kasus membayar para influencer ini. Anda percaya dengan penjelasan itu atau Anda punya penjelasan yang lain dalam soal Saya bantahan? nggak percaya, tapi itu penjelasan yang masuk akal. Sebab nggak mungkin mereka bilang, kami tahu menahu itu adalah pekerjaan kami. Kan saya kira itu memang penjelasan yang masuk akal dari istana. Karena nggak mungkin, tidak mungkin istana datang bikin konferensi pers terus mengatakan, kami bertanggung jawab karena kami memang yang membiayai itu. Kan nggak mungkin begitu kan? Jadi memang itu keterangan yang masuk akal, tetapi bohong gitu. Oke, nah jadi tadi kan Anda menyinggung cukong-cukong gitu di balik omnibus law ini. Jadi Anda kemungkinan yes, penjelasan istana betul, tapi ada kelompok-kelompok usaha atau kelompok konglomerasi yang membiayai ini dan memanfaatkan para artis-artis itu. Itu pasti karena ada pertemuan setengah kamar dengan istana tuh. Kan kita hanya boleh menduga kan, karena itu kan baru bisa dibuktikan nanti mungkin 2 bulan lagi kalau ada yang lebih gila dari influencer yang mengaku, mungkin ada sekretaris perusahaan yang juga terbuka pikirannya terus dia bilang iya saya yang keluarin uang, atau bendahara sebuah korporasi besar dia tergugah juga untuk mengatakan iya saya diminta oleh CEO saya untuk keluarin uang untuk membiayai influencer ini nih. Kan bisa terjadi itu. Kalau ada pemulihan akal sehat, pemulihan hati nurani, saya kira itu akan terjadi dalam percepatan upaya untuk memperlihatkan political decaying, pembusukan politik di istana. Biasanya nanti satu persatu kemudian dibuat insaf oleh yang insaf duluan gitu kan. Jadi ada ruang tunggu untuk insaf. Nanti lihat dulu nih berapa orang yang ada di ruang tunggu untuk insaf itu. Ya. Tapi pengakuan para influencer ini menunjukkan betapa sekarang menjadi terbuka undang-undang yang berproses di DPR itu ternyata memang betul-betul adalah kepentingan para korporasi besar ini. Betul. DPR itu kan pastikan bahwa undang-undang ini harus lolos, karena itu diperkecil diskusi publik, dipercepat proses pengadministrasian di dalam lembar negara. Karena apa? Karena korporasi ini, pebisnis ini menunggu kepastian itu. Kan keputusan politik DPR itu paralel dengan upaya restrukturisasi bisnis perusahaan-perusahaan besar ini. Apa isinya? Ya dengan ada undang-undang ini lebih mudah untuk minta bailout dari negara. Jadi itu satu paket political economy itu. Nah, buzzer ditaruh di situ, influencer ditaruh di situ untuk mempercepat keputusan itu, sekaligus untuk mencegah demonstrasi yang berlebihan. Kan nanti bahasanya kan sama. Ini penting untuk para buruh, menciptakan lapangan kerja buat milenial, menghasilkan Indonesia yang maju. Kan itu bukan argumen kan? Itu kan soundbite yang dihasilkan dari pertemuan antara petugas humas perusahaan besar dan petugas humas istana. Jadi bertemulah kepentingan istana dengan kepentingan pengusaha. DPR ada di mana? Ya DPR yang bikin tema itu, yang mempersiapkan tema itu. Ya. Jadi ini satu satu kolaborasi busuk di antara legislatif, eksekutif, dan korporasi. Ya. Ini angkanya lumayan gede pengakuan dari para influencer itu. Mereka sekali mencuit hashtag yang Indonesia butuh kerja tadi itu mereka dibayar 5-10 juta. Saya membayangkan padahal kan bantuan untuk orang-orang miskin itu 1 bulan aja cuma 600.000 untuk berapa keluarga. Bayangkan itu angka-angka tadi kalau disalurkan ke orang miskin, berapa orang miskin yang bisa terselamatkan hari ini di Indonesia. Negeri ini berupaya untuk menghasilkan ulang pesan proklamasi, yaitu membawa bangsa ini menuju kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari penindasan, kemerdekaan dari kebodohan. Karena itu, kita dulu Bung Karno pakai istilah jembatan emas.
Nah sekarang jembatan itu patah dan jatuh ke dalam gorong-gorong karena pekerjaan-pekerjaan manipulasi semacam ini. Jadi ongkos memperbaiki jembatan emas itu menjadi sangat mahal, ongkos demokrasi, ongkos ekonomi, karena pemerintah tidak punya konsep tentang cara mencerdaskan bangsa dan cara memelihara fakir miskin. Jadi trade off-nya besar sekali, bukan sekedar biaya buzzer itu kita hitung berdasarkan jumlah orang miskin yang bisa diretas dari kemiskinan untuk biaya buzzer, tapi biaya pride manusia. Manusia merdeka itu nggak mungkin disogok untuk membela sesuatu yang bahkan dia nggak tahu. Jadi kemiskinan batin itu juga adalah akibat dari influencer ini, akibat dari buzzer-buzzer yang mau dibayar itu kan. Itu lebih urgen bagi saya untuk kita pikirkan daripada sekedar kita bikin kalkulasi antara jumlah uang untuk buzzer dan jumlah uang untuk bansos misalnya. Karena buzzer itu menghina kemerdekaan kita untuk jadi manusia. Dan presiden bertanggung jawab terhadap penghinaan itu. Karena Omnibus Law adalah tumpuan utama dia untuk menghasilkan yang disebut remake Indonesia itu. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya momentum ya, pengakuan dari para influencer ini yang mereka merasa mereka dimanfaatkan. Jadi memang betul kalau kemudian koran Tempo membuat semacam karikatur, mereka harusnya menjadi whistleblower gitu. Nah, Anda bisa membayangkan nggak di terbukanya fenomena ini? Ini kan sebenarnya kita selama ini sama-sama tahu gitu. Tapi kan kemudian ada yang mau mengaku pada publik, ini kan belum pernah ada dan baru sekarang gitu. Ini kalau dengan terbuka seperti ini, kira-kira skenario-nya seperti apa, Bung Rocky? Skenario-nya pasti ini akan berlanjut dan pasti akan ada isu tandingan untuk menghapus hiruk pikuk ini. Itu standar SOP-nya istana begitu tuh. Jadi mungkin nanti akan ada orang lain yang tiba-tiba dianggap mampu mengalihkan isu whistleblower daripada buzzer yang sadar ini untuk diberi penghargaan baru tuh. Mungkin nanti ada medali baru lagi, presiden undang atau presiden akan pakai baju adat lain untuk memperlihatkan bahwa untuk menutup kontroversi itu. Jadi terlihat bahwa problem semacam ini, pertandingan public opinion itu akan menghasilkan sebut aja persekongkolan baru di istana untuk menutup isu ini. Karena kalau dibuka itu kayak all the president man itu, ada deep throat yang kemudian whistleblower, terus seluruh elit Partai Republiknya Nixon itu diusut. Ini juga bisa begitu kan. Jadi kita tinggal tunggu wartawan senior atau pemimpin redaksi sebuah media besar atau pemimpin redaksi sebuah TV besar untuk ikut mengucapkan bahwa mereka sebetulnya pernah ditawari atau pernah menerima sebagian, tapi kemudian dibuatkan semacam berita yang menyenangkan presiden. Kan kita tunggu itu kan. Karena saya nggak percaya bahwa cuman ya. Bakal ada yang mau tuh, ada yang berani. Ya kalau nggak ada yang berani, itu artinya kita hidup di dalam keabu-abuan. Padahal tugas jurnalis adalah menerangkan mana yang putih, mana yang hitam. Kalau pemberatnya sendiri udah abu-abu, itu habislah seluruh etika politik kita. Oke, Anda kan pada waktu itu pernah menyinggung pola yang terjadi selama ini, ketika ada orang bersuara kritis dan kemudian persoalan-persoalan pribadi yang akan muncul ke publik itu. Saya juga membayangkan apakah sangat mungkin kalau sampai mereka para influencer ini berani maju, dan mereka ini kan bagaimanapun juga orang yang hidup dalam dunia seperti itu, tiba-tiba bermunculan isu-isu tentang keburukan pribadi para orang-orang yang mengaku dibayar sebagai influencer ini. Saya percaya itu, bukan sekedar percaya, saya akan dorong itu supaya dibuka itu, bahwa si ini sebetulnya bosnya adalah itu, si itu tiap minggu ketemu dengan menteri ini, si ini tiap minggu ada di perusahaan korporasi besar itu, dan itu mudah sekali untuk kita petakan. Itu datanya dengan algoritma kecil, kita bisa carikan asal-usul dari perbaseran ini. Dan semuanya mengarah ke istana itu gampang semua itu. Itu mah anak ITB atau anak BINUS semester 3 juga bisa lakukan itu. Dengan bikin polanya bisa mudah dibaca kan. Oke, jadi kita ini
Anda menganggap bahwa pengakuan para influencer ini sebagai hadiah kemerdekaan yang ke-75? Ya, ya bukan hadiah sebetulnya. Publik menunggu itu hadiah buat publik. Jadi influencer ini memberi hadiah pada publik dengan keterbukaan itu tuh. Ya. Sama seperti publik menganggap bahwa kemarin kita cuma dapat hadiah presiden pakai baju adat itu. Jadi ini ada hadiah baru tuh. Kan kontroversinya juga sama kan, presiden pakai baju adat, tetapi tanah adat digusur untuk kepentingan korporasi kan, dan itu juga sama, itu booster yang sama juga yang melakukan pencitraan itu kan. Jadi paket inilah yang kita sebut sebagai hadiah kemerdekaan dari influencer, dari cebong yang insaf kepada rakyat Indonesia. Jadi cobalah dalam satu hari ke depan ada sejarah yang ditulis bahwa cebong juga bisa insaf. Gitu. Oke. Terima kasih. Udah, itulah judulnya, cebong juga bisa insaf. Sip. Terima kasih. Oke. Yoi.